Lindong tidak berencana untuk bertarung langsung dengan patung batu itu. Dia menggunakan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat dia terus-menerus menghindari serangan kuat patung batu itu. Namun, angin kencang yang masuk itu masih menyebabkan kulitnya terluka. Meskipun demikian, dia bisa merasakan bahwa berkat tekanan hebat ini, cahaya keemasan di bawah kulitnya menjadi lebih padat. Lindong, ini bukan jalan buntu dan pasti ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Selain itu, kunci kuno misterius belum muncul dan itu pasti ada hubungannya dengan solusinya. Kunci untuk menyelesaikan situasi ini harusnya terletak di aula besar ini. Suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, mata Lindong menyipit. Yang terakhir telah melalui banyak hal dan itu sangat bijaksana dan berpengalaman. Oleh karena itu, Lindong selalu memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada nasihat Little Marten. Segera, matanya menyapu aula besar. Saat ini, ada pertempuran kacau yang tersebar di aula besar. Sementara itu, gelombang kejut energi yang dipancarkan dari Kekaisaran Xuanbing dan Kekaisaran Moyan adalah yang paling kuat. Itu karena sebagian besar patung batu menyerang mereka dan mereka benar-benar berjuang melawan musuh yang begitu kuat. Bahkan Chen Mu dipaksa ke keadaan yang agak menyedihkan oleh 3 patung batu nirvana. Faktanya, jika dia tidak menggunakan beberapa teknik tubuh yang aneh, dia kemungkinan besar akan terluka. Saat ini, semua orang benar-benar berkonsentrasi pada pertempuran dan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian. Bagaimanapun, mereka hanya manusia dan manusia akan lelah. Namun, patung-patung batu ini tidak akan pernah lelah dan tidak akan berhenti menyerang mereka sampai mereka semua mati. Jari kaki Lindong mengetuk di udara, sebelum tubuhnya meluncur dan menghindari tinju masuk yang kuat dari status batu itu. Kemudian, matanya tiba-tiba berhenti. Mata Lindong terkonsentrasi pada dinding kuil di tengah aula besar. Di dinding itu juga ada patung batu yang menjaganya. Namun, patung batu itu tampak sedikit berbeda dari yang lain. Itu adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula besar, sedangkan patung batu lainnya menghadap dari samping. Patung batu itu sepertinya meniru penampilan seseorang, saat dia menatap patung-patung batu yang menyimpan emosi marah, bahagia, terkejut dan beragam lainnya. Lindong merenung sejenak. Mungkinkah semua patung batu ini menirukan penampilan seseorang? Mata Lindong sekali lagi melirik patung batu itu. Berbeda dengan patung batu lainnya, patung batu itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tengah aula besar dan mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Mata Lindong berkilauan, sementara sebuah pikiran dengan cepat melintas di benaknya, dengan kejam Lindong menggertakkan giginya, sebelum sosoknya melintas. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya langsung berlari menuju patung batu. Di belakangnya, patung batu yang menyerang tampaknya telah mendeteksi sesuatu juga, saat langkahnya bergemuruh mengejar Lindong dengan kejam. Sosok Lindong melesat melintasi aula besar seperti panah sebelum dia dengan cepat muncul di depan patung batu yang menghadap aula besar. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia dengan kejam menggigit giginya sebelum dia membenturkan tinjunya ke patung batu itu. Sebuah cahaya keemasan mengalir di bawah tinju Lindong. Setelah pukulan ganasnya, patung batu itu segera dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum meledak dengan ledakan keras. Begitu patung itu meledak, sebuah bola bercahaya melesat keluar dengan keras dari dalam patung itu. Sementara itu, begitu bola bercahaya itu muncul, setiap patung di aula besar tiba-tiba membeku sebelum mereka berubah kembali menjadi patung tak bernyawa. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, sebelum mereka semua menoleh untuk melihat Lindong, hanya untuk melihat bola bercahaya aneh yang baru saja ditembakkan. Lindong, ambil benda itu. Itu adalah kunci kuno yang misterius. Saat ini, suara senang Little Marten terdengar di dalam hati Lindong dan menyebabkan semburat kegembiraan melonjak ke matanya. Sepertinya itu benar, meskipun kumpulan cahaya itu muncul sangat tiba-tiba, tidak ada seorang pun di tempat itu yang tidak memiliki indera yang tajam. Jadi, begitu cahaya muncul, banyak tatapan segera menyapu ke arahnya, cahaya itu menggeliat. Di dalamnya, sebuah kunci misterius yang sangat indah terlihat samar-samar. Gelombang unik menyebar keluar, menyebabkan hati seseorang bergetar. Kunci kuno misterius. Sebuah percikan muncul di benak semua orang. Pada saat berikutnya, hampir semua orang tiba-tiba bergegas maju dan dengan ganas meraih cahaya itu, mengabaikan patung batu tingkat nirvana yang tanpa henti mengejar. Setelah melihat ini, Lindong tertawa dingin. Dia adalah orang yang telah memecahkan teka-teki, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini menikmati hadiah terakhir. Sebelumnya, ketika suara lembut itu terdengar, Lindong sudah dengan cepat berlari ke depan. Dia adalah orang yang paling dekat dengan cahaya itu, oleh karena itu, dia secara alami adalah orang pertama yang mengambilnya. Nak, kamu berencana untuk mati. Ketika orang tercepat, Chen Mu, melihat bungkusan cahaya yang baru saja akan diambilnya oleh Lindong,
ekspresi ganas segera muncul di wajahnya yang keras saat dia berteriak. Dari sudut pandangnya, Lindong bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Jika tidak memiliki boneka jiwa, Chen Mu akan mengambil tindakan sejak lama dan langsung mencabik-cabik Lindong. Namun, Chen Mu tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lindong menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka, dia tidak hanya tidak melarikan diri untuk hidupnya, dia malah masih berani merebut makanan dari rahang harimau. Tindakannya tidak diragukan lagi benar-benar membuat Chen Mu kesal. Namun, ancaman ganasnya jelas tidak berpengaruh pada Lindong. Jika dia benar-benar takut pada kekaisaran tebing iblis, dia tidak akan memperebutkan pohon roh simbol surga. Sudut Lindong meringkuk dalam menanggapi teriakan Chen Mu saat ia dengan kuat meraih cahaya di depannya. Saat tangan Lindong menyentuh bungkusan cahaya itu, tiba-tiba bergetar sebelum energi yang dahsyat meledak, langsung menerbangkan Chen Mu dan yang lainnya. Sebaliknya, Lindong tidak merasakan dampak sama sekali. Pilar cahaya memanjang dari gugusan cahaya, dengan cepat menyelimuti Lindong. Pada saat berikutnya, sosok Lindong anehnya menghilang di bawah tatapan waspada Chen Mu dan lainnya. Saat sosok Lindong menghilang, pilar cahaya mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah melihat ini, ekspresi Chen Mu dan yang lainnya segera berubah saat mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya, berniat menyerbu ke dalam pilar cahaya. Di dalam aula besar, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya bergema, saat beberapa sosok berlari menuju pilar cahaya yang menyusut itu. Namun, laju penyusutan pilar semakin cepat dan sepertinya kerumunan tidak akan cukup cepat. Di bawah tatapan orang banyak, tepat saat pilar cahaya itu akan menghilang, sosok seperti hantu yang cantik tiba-tiba melesat keluar dari dalam kerumunan, sebelum menuju ke pilar cahaya dan menghilang. Setelah sosok cantik misterius itu melompat ke pilar cahaya itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Chen Mu dan yang lainnya, yang berlari ke sana semuanya dibiarkan dengan tangan kosong, saat mereka menatap aula besar yang kosong itu, sebelum ekspresi. Mereka berubah suram. Huayun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sedikit jelek di wajah mereka. Namun, itu tidak bengkok seperti Chen Mu karena mereka hanya melirik kekecewaan pada pemandangan ini. Jelas, pilar cahaya ini pasti telah mengangkut Lindong dan sosok misterius yang cantik itu ke lokasi kunci kuno misterius. Karena mereka baru saja maju ke tahap nirvana, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melacak mereka. Oleh karena itu, perjalanan ini berakhir dengan kegagalan. Aku akan menunggu di sini. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan muncul lagi. Mata Chen Mu merah darah dan dia tampak seperti penjudi putus asa yang telah kalah. Wajahnya terpelintir sementara kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Begitu tubuhnya menghilang, Lindong merasakan sensasi pusing muncul dari dalam otaknya. Pada saat yang sama, matanya menjadi gelap. Meskipun perkembangan mendadak ini mengejutkannya, itu tidak berlangsung lama, sebelum kegelapan di depan matanya dihancurkan dan digantikan oleh cahaya redup. Ada arena yang sangat luas tepat di depan Lindong. Arena itu ditempa dari batu granit hitam dan memberikan sensasi kuno namun kokoh. Namun, perhatian Lindong tidak goyah oleh lingkungan ini. Sebaliknya, dia fokus tepat di titik tengah arena itu. Di tempat itu, dia melihat sesosok tubuh sedang duduk. Kemunculan orang lain yang tiba-tiba menyebabkan Lindong menjadi tegang. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada jejak kehidupan dalam sosok itu. Jelas, itu hanya mayat. Sosok Lindong melintas sebelum dia muncul di depan mayat itu. Setelah dia dengan cepat meliriknya, dia segera terkejut menyadari bahwa mayat itu masih utuh. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada jejak kehidupan di dalamnya, siapapun akan salah mengiranya sebagai manusia yang hidup. Meskipun demikian, bukan ini yang paling mengejutkan Lindong. Sebaliknya, dia menemukan bahwa penampilan mayat itu sebenarnya identik dengan patung-patung batu di aula besar itu. Orang ini pasti pemilik aula batu. Mata Lindong berkilauan, sebelum dia melihat ke bawah. Kemudian, dia melihat bahwa sebenarnya ada kunci kuning tua di telapak tangan mayat itu. Kunci itu bisa dipegang dengan dua telapak tangan dan sepertinya terbuat dari bahan yang agak unik. Itu tampak seperti kayu, namun itu bukan kayu. Pada saat yang sama, ada beberapa tato aneh yang tertulis di atasnya. Samar-samar, sensasi jantung berdebar muncul darinya. Kunci kuno misterius. Mata Lindong terbakar merah. Kali ini, dia tidak ragu sama sekali saat dia langsung meraih kunci kuno yang misterius itu. Namun, begitu Lindong mengulurkan lengannya, angin kejut yang kuat muncul dari belakangnya. Perkembangan mendadak ini menyebabkan Lindong terkejut. Namun, dia segera menyentakkan tangannya, sebelum cahaya merah keluar dari dalam telapak tangannya dan berubah menjadi sosok yang kokoh sebelum melindungi punggungnya. Suara renyah bergema, sementara angin kencang yang mengkhawatirkan menyapu dan itu benar-benar menyebabkan Lindong mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dengan sungguh-sungguh dan melirik ke kejauhan. Segera,
Ekspresinya membeku. Itu karena orang yang dia lihat bukanlah Chen Mu, Hua Yun atau yang lainnya seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang mengenakan rok merah. Wanita itu memiliki sosok ramping dan memikat dan dia terlihat sangat elegan. Rambut hitamnya yang seperti tinta dan wajahnya yang cantik yang tampak seperti bunga sakura memancarkan semburat menggoda. Bersama dengan matanya yang indah dan memikat, dia membuat hati seseorang berdebar. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seorang wanita cantik di medan perang kuno. Haha, adik laki-laki ini, saudari ini juga mengincar kunci kuno yang misterius. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya memilikinya? Wanita berpakaian merah itu tersenyum sambil menatap Lindong. Suaranya sangat menyenangkan dan menggoda. Oleh karena itu, meskipun permintaannya benar-benar aneh, sulit bagi siapapun untuk marah padanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong melepaskan senyum kering. Untungnya, dia bukan pria yang benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah bertemu dengan seorang wanita cantik. Fakta bahwa dia bisa melampaui seorang praktisi seperti Chen Mu dan menuju ke area ini menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Selanjutnya, Lindong gagal mendeteksi kehadirannya selama pertempuran kacau sebelumnya. Terbukti, wanita ini diam-diam menyembunyikan dirinya dan menonton pertunjukan. Kemampuan dan kecerdasannya jauh melebihi wanita biasa manapun. Karena saudari ini terdengar sangat murah hati, bagaimana kalau kamu tidak merebut milikku? Ini tidak sesuai dengan citramu sebagai wanita berkelas. Lindong tersenyum saat matanya melirik kunci kuno misterius di tangan mayat itu. Kakak ini bukan orang suci, oleh karena itu aku tidak harus bertingkah seperti wanita berkelas. Sebenarnya, saya lebih suka menjadi jalang yang tidak masuk akal. Wanita berpakaian merah itu tersenyum malu-malu. Segera, dia dengan lembut mencengkeram tangannya yang lembut seperti batu giok sebelum cambuk merah menyala segera muncul. Saat dia dengan lembut mengayunkan cambuknya, sepertinya cambuk itu bahkan mampu menghancurkan udara di sekitarnya dengan paksa. Sementara itu, getaran yang dipancarkan darinya menyebabkan pupil Lindong menyusut. Sepertinya wanita ini bahkan lebih kuat dari Chen Mu. Wanita berpakaian merah itu menyeringai saat dia menatap tepat ke arah Lindong. Sementara itu, cambuk merah menyalanya seperti ular yang dengan cekatan melingkari tubuhnya. Pada saat yang sama, tekanan tak berbentuk muncul dari tubuhnya dan menyebabkan tubuh Lindong merasa lamban. Wanita ini tidak akan mudah dihadapi. Chen Mu dan yang lainnya pasti masih menunggu di luar. Bahkan jika kamu mendapatkan kunci misterius kuno, kamu masih tidak akan bisa pergi. Tatapan Lindong berputar saat dia berbicara. Chen Mu, Kekaisaran Tebing Iblis. Ketika dia mendengar kata-katanya, wanita berpakaian merah itu dengan lembut mengerucutkan bibirnya dan mengungkapkan sedikit kebanggaan dan ketidakpedulian. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia menatap Lindong sebelum dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu ingin meninggalkannya atau apakah kamu ingin bermain dengan kakak perempuan ini? Saya percaya berdasarkan boneka jiwa Anda saja, akan sedikit sulit untuk menghentikan saudari ini. Karena kamu sangat menginginkan kunci kuno misterius itu, aku tidak akan menjadi pria terhormat jika terus bertarung denganmu." Lindong mengangkat bahu. Kata-kata yang dia ucapkan membuat wanita berbaju merah itu tersenyum. Namun, dia segera membuang Lindong di dalam hatinya. Dia tidak suka pria yang mundur begitu saja. Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih pada adik kecil ini. Tentu saja, wanita berpakaian merah ini tidak akan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dia dengan malu-malu tersenyum, sebelum dia menyentakkan cambuk di tangannya dan menargetkan kunci kuno misterius di telapak mayat itu. Namun, begitu cambuk itu dilesatkan, wayang jiwa darah yang berdiri diam, tiba-tiba melesat keluar, sebelum angin tinjunya yang ganas membanting tanpa basa-basi ke wanita itu. Karena dia sudah mencambuk-cambuknya, tidak mungkin mengingatnya untuk membela diri. Meskipun demikian, wanita berpakaian merah ini cukup terampil dan dia hanya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil dengan cekatan menghindari serangan wayang jiwa darah. Pada saat yang sama, cambuk di tangannya meleset dari sasarannya dan mendarat di tanah di samping mayat itu dan meninggalkan retakan di atasnya. Sama seperti cambuk yang mendarat di tanah, sosok Lindong secepat kilat muncul di samping mayat itu. Kemudian, dia menatap wanita berpakaian merah itu, matanya yang indah sekarang terbakar amarah, sebelum dia berkata dengan lembut. Lindong berkata, "Saya minta maaf, menurutku, kunci kuno misterius itu lebih menarik daripada Anda." Setelah dia berbicara, telapak tangannya segera meraih kunci kuno yang misterius itu. Jelas, kejadian tak terduga itu sedikit mengejutkan wanita berbaju merah. Dia tentu tidak mengharapkan Lindong untuk menipu dengan tombaknya dan menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya mundur. "Hehe, kamu orang yang cukup menarik. Sepertinya kakak perempuan telah meremehkanmu. Namun, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah untuk merebut kunci kuno misterius dariku."
Meskipun ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi, jelas bahwa Lindong telah meremehkan kemampuan wanita itu juga. Dengan jentikan tangan wanita itu, cambuknya yang menyala tiba-tiba terangkat dan melengkung dengan lengkungan yang aneh dan menyerang leher Lindong dengan kecepatan kilat. Lindong bisa merasakan kekuatan pembalasan wanita berpakaian merah itu. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia menggenggam telapak tangannya sebelum tombak buaya surgawinya segera muncul. Setelah itu, dia dengan cepat mengacungkan tombak tulangnya dan menghentikan cambuk yang berputar dan berkobar. Ketika tombak tulang dan cambuk api melakukan kontak, serangkaian percikan api dengan cepat meletus. Setelah itu, Lindong bisa merasakan gelombang sensasi kesemutan pecah di lengannya. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Setelah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan cambuk berkobar yang masuk, Lindong kemudian menyentak pikirannya sebelum wayang jiwa darahnya menyerang sekali lagi. Ledakan sonik keras dari tinjunya mengalir ke wanita berpakaian merah seperti hujan deras. Terbukti, dibandingkan dengan Lindong, wanita berpakaian merah itu jauh lebih waspada terhadap wayang jiwa darahnya. Karena itu, dia tiba-tiba mengacungkan tangannya sebelum gelombang aura mematikan yang sama kuatnya menyembur dari tubuhnya dan bertabrakan langsung dengan wayang jiwa darah. Ledakan teredam bergema di seluruh udara saat gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut. Sementara wanita berpakaian merah terjebak dalam pertarungan sengit dengan wayang jiwa darahnya, Lindong terjerat dengan cambuk yang berapi-api. Saat dia terlibat dengan cambuk yang berapi-api, pikirannya semakin waspada. Wanita ini memang luar biasa. Dia tidak hanya berhasil mempertahankan posisi netral dalam pertempurannya dengan wayang jiwa darah, dia juga mampu mengalihkan perhatiannya dalam mengendalikan cambuknya yang menyala-nyala untuk menjerat Lindong dan mencegahnya merebut kunci kuno misterius. Juga jelas bahwa cambuk yang menyala-nyala itu adalah artefak yang luar biasa dan ada panas terik yang dipancarkan dari permukaannya. Setelah hanya melakukan kontak dengan itu, Lindong bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Untungnya, dia bisa menggunakan kekuatan penyerapannya untuk menekan efek mendidih pada darahnya. Aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut lebih jauh. Mata Lindong berkedip. Asal-usul wanita ini tidak diketahui dan misterius. Tidak ada yang tahu artefak atau keterampilan misterius apa yang dia miliki. Mengingat situasi saat ini, akan lebih baik untuk mendapatkan kunci dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Saya mungkin tidak setara dengan Anda, tetapi tidakkah Anda meremehkan saya, Lindong, dengan hanya menggunakan sebagian dari perhatian Anda untuk mengendalikan harta jiwa duniawi untuk menghalangiku? Lindong kemudian mundur selangkah. Dengan menjentikkan jarinya, cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Cahaya hitam melebar saat terbang di udara dan akhirnya terwujud menjadi gunung berwarna hitam, yang tepatnya adalah penjara puncak berat. Ketika penjara puncak berat muncul, cahaya gelap menyembur keluar darinya. Setelah itu, gaya gravitasi yang kuat dan tanpa henti menelan cambuk yang menyala-nyala itu. Segera, kecepatan gesit dari cambuk yang menyala-nyala itu mulai berkurang. Setelah melihat ini, Lindong mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangannya, yang memaksa cambuk yang menyala-nyala untuk mundur secara bertahap. Anak kecil, kamu memang cukup mampu. Wanita berpakaian merah menangis dengan marah sambil mengerutkan alisnya yang panjang dan tipis. Jelas, dia putus asa saat melihat cambuknya mundur. Lindong tetap diam. Suara wanita ini enak didengar. Bahkan pada saat ini, suaranya mengandung nada genit. Namun, Lindong tahu bahwa dia tidak akan menahan kekejamannya selama pertarungan nyata. Jika pikiran seseorang terombang-ambing oleh kata-katanya, dia pasti berada dalam masalah. Lindong tidak ingin ini terjadi, dan karena itu, dia memilih untuk mengabaikan kata-kata wanita berbaju merah itu. Ketika dia melihat Lindong mengabaikannya, wanita berpakaian merah mendengus melalui lubang hidungnya yang halus. Segera setelah itu, semburat dingin melintas di matanya yang seperti buah persik. Dia melakukan serangkaian transformasi segel tangan sebelum gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya yang ramping. Telapak giok yin-yang, kekuatan Yuan yang melonjak menyembur keluar seperti aliran deras dari telapak tangan halus wanita berpakaian merah itu. Dalam hitungan detik, kekuatan Yuan yang melonjak berubah menjadi telapak tangan berkilau yang terbagi rata menjadi warna hitam dan putih. Meskipun telapak tangan itu tidak besar, gelombang kejut energi yang bergelombang di telapak tangan itu cukup untuk membuat pucat wajah praktisi panggung nirvana seperti Huayun. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan berkilau itu langsung melesat dan menyegel dirinya sendiri di dada wayang jiwa darah dengan kecepatan kilat. Seketika, gelombang energi yang menakjubkan menyapu area itu seperti badai. Setelah dipukul oleh telapak tangan wanita berpakaian merah itu, bahkan wayang jiwa darah yang sangat kuat didorong mundur beberapa langkah. Setelah itu, bekas luka seperti telapak tangan tercetak di dadanya. Jika serangan ini mengenai praktisi tingkat nirvana manapun, dia mungkin menderita beberapa luka. Namun,
Wayang Jiwadara tidak memiliki rasa sakit, dengan demikian, setelah menstabilkan dirinya sendiri, ia dapat meluncurkan serangan deras tanpa lelah pada wanita berpakaian merah. Menghadapi Wayang Jiwadara yang tidak takut mati, wanita bermata merah sedikit membeku dan giginya terkatup ringan. Rupanya, Wayang Jiwadara adalah masalah pelik baginya, padahal biasanya, dia akan dengan mudah mengalahkan boneka jiwa ini. Di sisi lain Lindong menekan cambuknya yang berapi-api dengan mudah. Kontrolnya atas cambuk api semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, kunci kuno misterius akan mendarat di tangan Lindong cepat atau lambat. Mata indah dan berkilauan dari wanita berbaju merah itu berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengarahkan jarinya yang ramping dan adil ke udara. Setetes darah esensi merah merembes keluar dari ujung jarinya sebelum secepat kilat tumbuh dan berubah menjadi simbol darah yang tidak biasa. Segel, simbol darah menelan Wayang Jiwadara seperti jaring laba-laba. Boneka Jiwadara berjuang keras dalam simbol darah. Namun, jaring berdarah itu sangat kokoh dan Wayang Jiwadara tidak bisa keluar bahkan setelah beberapa saat. Setelah sesaat menjebak Wayang Jiwadara, wanita berbaju merah itu akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya. Pada titik waktu ini, wajahnya sedikit pucat. Sepertinya menggunakan simbol darah itu telah menghabiskan energinya secara signifikan. Pada saat ini, wanita berpakaian merah menatap Lindong dengan kejam. Namun, di wajahnya yang cantik, ekspresi itu malah memberikan sensasi menggoda. Bocah kecil, kamu benar-benar membuat kakak perempuan kesal. Wanita berpakaian merah itu menyipitkan matanya yang indah dan berseru ketika dia melihat Lindong membuat cambuknya yang menyala-nyala tak tergoyahkan. Lindong melirik Wayang Jiwadaranya yang terperangkap. Dia juga terkejut dengan tindakan wanita berbaju merah itu. Dengan kilatan di matanya, dia tiba-tiba maju selangkah dan meraih kunci kuno misterius yang ada di tangan mayat itu. Wanita berpakaian merah mengharapkan Lindong melakukan ini. Dengan lambaian tangannya, telapak tangan hitam dan putih berkilau terbentuk dan meledak dengan ganas ke arah Lindong. Jika serangan ini mengenai Lindong, dia akan menderita luka bahkan dengan tubuh emas nirvana. Saat angin kencang menyertai serangan yang masuk, ekspresi wajah Lindong berubah drastis. Namun, tampilan sengit muncul di wajahnya akhirnya. Dia memutuskan untuk tidak menghindar atau bergerak dan terus mengulurkan tangannya. Akhirnya, dia berhasil meraih kunci kuno misterius dengan kuat dengan tangannya. Saat Lindong meraih kunci kuno misterius, serangan wanita berpakaian merah menjadi sangat mematikan pada saat yang sama. Namun, saat telapak tangan berkilau hendak menyerang Lindong, ekor ular besar yang memancarkan energi hitam keunguan melesat keluar dari lengan Lindong dan bertabrakan kuat dengan telapak tangan berkilau. Suara tajam bergema di udara dan embusan angin kencang menyapu area itu. Bahkan Lindong didorong mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah melihat ekor ular ditarik dengan cepat ke dalam lengan bajunya, dia tahu bahwa Little Marten dan Xiao Yan lah yang menggabungkan kekuatan untuk membantunya secara diam-diam. Lindong, salurkan kekuatan Yuanmu ke dalam kunci kuno misterius. Dimensi ini ada di dalam kunci kuno misterius. Jika kamu bisa mengendalikan kunci kuno misterius, kamu bisa dengan paksa menendang wanita ini keluar dari tempat ini. Suara Little Marten terdengar mendesak di benak Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong berkedut pikirannya. Tanpa ragu sedikit pun, gelombang kekuatan Yuan menyembur melalui tangannya ke kunci kuno misterius. Karena kunci kuno misterius bukan milik siapapun, kekuatan Yuan Lindong dapat disalurkan ke dalamnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dimensi ini. Lindong mengangkat kepalanya dan berseri-seri pada wanita berpakaian merah. Pada saat ini, yang terakhir mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum manis dan berbicara dengan genit, "Anak kecil, kamu tidak sekejam itu, kan?" Lindong merentangkan tangannya dan memilih untuk mengabaikan senyum memikat wanita berpakaian merah itu. Dia kemudian menyeringai, "Aku tidak punya pilihan. Jika saya tidak melakukan ini, saya mungkin orang yang dikeluarkan dari sini." Saat berbicara, Lindong melambaikan kunci kuno misterius yang ada di tangannya dengan ringan. Segera, dimensi di sekitarnya mulai bergeser. Sebuah pilar cahaya keluar dari udara tipis dan menelan wanita berpakaian merah. Tubuh yang terakhir menjadi samar-samar terlihat di pilar cahaya. Saat wanita berpakaian merah ditelan oleh pilar cahaya, cahaya hijau kemerahan muncul di wajahnya. Namun, dia memang memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Bahkan saat ini, dia masih tersenyum menawan pada Lindong. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Lindong meringis. "Kamu Lindong, kan? Baiklah, kali ini, kakak perempuan kalah darimu. Namun, jangan berasumsi bahwa Anda telah mengalahkan saya. Anda hanya mendapatkan kunci kuno misterius belaka. Kakak perempuan akan menunggumu di harta karun kuno,
Tetapi pada saat itu, jika kamu masih selema ini, jangan salahkan kakak perempuan karena bertindak kejam. Ingat nama kakak perempuan, Mu Hongling. Saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah Lindong melihat wanita berpakaian merah menghilang sepenuhnya ke dalam pilar cahaya, dia akhirnya menghela nafas panjang. Wanita ini benar-benar merepotkan.